Selamat pagi Sobat Literasi. Pada hari ini kita akan kembali berbincang-bincang tentang literasi untuk kesejahteraan. Dan Sobat Literasi tentunya dalam keadaan sehat walafiat. Dan pada hari ini di tengah-tengah kita telah hadir dua narasumber hebat, ibu-ibu yang luar biasa yang akan berbagi cerita untuk literasi untuk kesejahteraan. Telah hadir di tengah-tengah kita yaitu Ibu Nel Witis SPD selaku Kepala Perpustakaan SMK Negeri 5 Kota Bengkulu dan Ibu Lili Herianti SPD Kepala Program Keahlian pada SMK Negeri 5 Kota Bengkulu. Baik Sobat Literasi, kita langsung saja berkaitan dengan literasi saat ini tentunya di Kota Bengkulu sudah semakin dipahami oleh seluruh masyarakat Kota Bengkulu, terutama di lingkungan sekolah, apalagi di SMK Negeri 5 yang sangat berkaitan erat dengan kegiatan-kegiatan pelibatan masyarakat atau pelibatan siswa dalam rangka meningkatkan pengetahuan dan keterampilan serta skill untuk membantu kesejahteraan bagi dirinya sendiri maupun bagi kelompoknya. Baik, kita akan bincang langsung kepada Ibu Nel Witis SPD selaku Kepala Perpustakaan SMK Negeri 5 Kota Bengkulu. Bagaimana menurut Ibu tentang perkembangan literasi di tengah-tengah siswa, khususnya bagi siswa maupun bagi guru dalam rangka untuk meningkatkan skill? Apakah betul-betul sudah terjadi transformasi ilmu pengetahuan di tengah-tengah lingkungan sekolah tempat Ibu? Silakan Ibu. Terima kasih. Pada kesempatan yang berbahagia ini, alhamdulillah kami dilibatkan dengan kegiatan yang luar biasa. Untuk di SMK Negeri 5, khususnya Perpustakaan Ki Hajar Dewantara, kami sudah mulai membuat kegiatan yang rutin kami laksanakan setiap bulannya, yaitu gerakan literasi sekolah. Alhamdulillah gerakan ini sudah kami jadikan penjadwalan. Jadi setiap bulan sudah mulai di samping setiap Jumat, kita kan setiap Jumat itu ada masing-masing, setiap bulan ada 4 kali kurang lebih hari Jumat tersebut bisa bergantian. Salah satunya kita dilibatkan di sana. Diberikan waktu mulai jam 7.15 sampai dengan jam 8. Nah, di sanalah kami mulai menerapkan gerakan literasi sekolah. Kami bekerja sama dengan guru-guru mata pelajaran yang lain, mulai dari guru bahasa Indonesia misalnya, seperti beberapa hari yang lalu kami berkolaborasi dengan guru mata pelajaran bahasa Indonesia dan bahasa Inggris dengan cara mengajak anak-anak bergabung di lapangan upacara SMK Negeri 5. Kita membawa beberapa contoh buku, kita bagikan sebagian kepada siswa-siswa. Mereka di samping nanti membaca, kita beri waktu sekitar 5 menit. Sisanya kita minta contoh anak-anak yang memang sudah mempunyai kemampuan literasi yang lebih. Ada yang membawakan reading 2 atau 3 bacaan di situ. Kemudian juga selain bahasa Indonesia juga kami minta anak-anak yang memang cakap juga berbahasa Inggris. Itu salah satunya. Kemudian program yang lain kami sedang dalam proses untuk pemilihan duta baca, Pak. Oh ya, sampai seperti itu? Iya, ini dalam kebetulan kita di bulan yang sama dengan kegiatan Jambore ini, alhamdulillah kita dalam proses. Mudah-mudahan untuk tahun ini kami sudah bisa nanti menghasilkan anak-anak yang mempunyai kemampuan literasinya yang lebih baik lagi, yang menjadi duta kita di dalam. Jadi Ibu mungkin sudah mulai merasakan apa perubahan iklim, artinya iklim gerakan gemar membaca di sekolah Ibu sudah mulai nampak Ibu ya, sudah menjadi kita tingkatkan. Iya, baik. Baik, terima kasih Ibu. Terus kembali kita ke Ibu Lili ya, selaku Kepala Program Keahlian. Tentunya di SMK Negeri 5 ini ada beberapa materi
pembelajaran atau perumpunan atau kelas-kelas keahlian atau jurusan ya Bu ya. Nah, eh, apa manfaat bagi siswa berkaitan dengan untuk peningkatan literasi, berkaitan juga dengan keahlian yang diberikan oleh sekolah ini, berapa besar dampaknya itu? Silakan Ibu Lili. Terima kasih Bapak. Ya, alhamdulillah melalui literasi ini tentunya banyak membawa manfaat. Berbagai sumber media bisa menjadi fasilitas bagi siswa untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan mereka berbagai media termasuk ya literasi sekolah yang disiapkan melalui media cetak, melalui media sosial, melalui media elektronik. Dari berbagai sumber yang disediakan oleh perpustakaan, misalnya itu dari berbagai macam daerah, motif-motif terkait dengan kompetensi yang diikuti siswa. Di situ kan ada berbagai macam sumber dari pustaka itu sendiri, termasuk motif-motif Nusantara dan keahlian-keahlian yang lainnya. Di sekolah kita ini memiliki beberapa kompetensi atau konsentrasi keahlian, diantaranya pada kesempatan ini kami membawa beberapa produk barang yang terkait dengan kompetensi keahlian, kriya kreatif kayu dan rotan, kriya kreatif batik dan tekstil. Di antaranya produknya yang berada di depan kita. Selain Ini hasil dari proses pembelajaran di sekolah, di SMK Negeri 5 yang dilakukan oleh anak-anak ya Bu? Benar Bapak, ini hasil dari pembelajaran siswa melalui 2 kompetensi keahlian dan masih banyak lagi dengan kompetensi yang lain. Ya, ini hanya perwakilan produknya yang untuk 2 konsentrasi keahlian tadi. Sedangkan kita juga punya konsentrasi keahlian seni tari. Oh gitu. Pertunjukan yang ya mungkin suatu saat nanti event tertentu bisa juga diundang untuk tampil pertunjukannya. Baik ya. Terus ada juga desain komunikasi visual dengan produknya juga animasi, akuntansi dan tata busana. Iya. Nah, jadi kalau kita sekarang ini sudah termasuk menggiatkan dengan program BLUT untuk layanan masyarakat terhadap produk yang dihasilkan oleh SMK Negeri 5 Kota Bengkulu. Baik. Berkaitan dengan jambore literasi. Saya kembali ke Bu Nelwatis ya Bu. Maaf sedang batu ya Bu, cuacanya memang sudah. Berkaitan dengan jambore literasi yang diselenggarakan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Bengkulu, dan kebetulan kami mengajak tempat Ibu SMK Negeri 5 untuk berkegiatan di tempat kami. Bagaimana menurut Ibu, pandangan Ibu tentang kegiatan ini? Sejauh mana manfaat dan lain sebagainya? Silakan Ibu. Terima kasih Pak. Jadi dengan diundangnya kami, maaf, ini memberikan satu kesempatan bagi anak-anak untuk berbaur, bukan saja mereka hanya di dalam lingkungan sekolah saja, tetapi mereka bergaul dengan sekolah-sekolah lain. Itu salah satu nilai positifnya. Kemudian juga mereka juga bisa melihat bagaimana hasil karya mereka itu dipamerkan, kemudian jiwa wirausaha mereka. Udah 2 hari ini ya Pak ya, kemarin dan hari ini alhamdulillah mereka belajar menjual produk. Entrepreneurship-nya berjalan ya. Mapel PKK-nya. Ada jurusan PKK juga ada apa? Maaf, ada mata pelajaran PKK di situ. Salah satunya bagaimana mereka memasarkan produk. Ya, mengajak konsumen untuk tertarik dengan produk yang dihasilkan. Kami sangat bersyukur diikut sertakan di dalam event besar ini, alhamdulillah. Terima kasih banyak kepada pihak yang menyelenggarakan kegiatan ini, khususnya Perpustakaan Daerah Provinsi Bengkulu. Harapan untuk tahun depan, apakah perlu diselenggarakan lagi kegiatan seperti harus, ini? Pak, harus. Harus, dan kami diundang lagi mau. Baik Ibu. Iya, terima kasih. Baik, kepada Bu Lili ya. Bu Lili dari sekolah sudah membuat sebuah membangun berbagai macam kearifan untuk keahlian kepada siswa. Nah, sejauh ini kan sudah menghasilkan produk-produk baik dari kreasi batik,
kayu, mungkin kemudian ada tadi multimedia dan sebagainya. Dari barang-barang yang sudah dihasilkan, apakah sudah selama ini jauh ini apa sudah dipasarkan atau sudah dipromosikan sampai kemana, Bu? Gitu. Ya, untuk produk-produk kita sudah kita promosikan, di antaranya event-event seperti ini Iya, melalui itu. kegiatan pameran sampai ke Solo kita Oh iya. ini juga promosi produk-produk juga melalui kegiatan atau event nasional dalam kompetensi siswa juga dalam event yang bersamaan kerjasama dengan bidang Dekernasda atau Deperindak. Selain itu ya kita juga tetap mengadakan bazar-bazar atau melayani pesanan di Oh, sekolah. pesanan Ya, juga, Mas. Ada kita sih, order-order gitu iya ya. benar Bapak. Iya. Untuk seragam kantor, kalau memang ada bisa langsung ke sekolah konfirmasi. Nanti kita siap melayani juga. Baik. Batik kita itu umumnya batik tulis. Batik tulis. Iya. Wow, luar biasa. Ya. Jadi kita anak-anak memang terlatih dengan batik tulis. Selain itu memang untuk Tingkat batik cat. kualitasnya kan berbeda dengan Iya. batik-batik cap, printing dan sebagainya ya. Ya, kalau batik tulis kan terbatas. Kita Terbatas. motifnya juga Iya. tidak banyak, kecuali permintaan buat seragam. Mungkin satu desain nanti Iya, iya. diproduk beberapa untuk Iya. produksi masalnya. Pengembangan ke jenis-jenis batik yang lainnya, Bu ya. Iya, tergantung kalau permintaan ya nanti tinggal kita Oke. konfirmasi seperti apa maunya gitu kan. Tapi kita berupaya mengembangkan atau mengangkat motif tradisional daerah Tradisional dengan kearifan lokalnya, Iya. baik itu motifnya maupun warna-warna alam yang ada. Juga kita mengembangkan ecoprint. Seperti dalam contoh kita juga ada produk ecoprint, itu semua menggunakan dari alam. Termasuk bahan-bahan baku untuk motif-motifnya karena diambil dari daun-daun itu sendiri dan pewarnanya memang melimpah ruah di daerah kita. Beralam. Sebenarnya seperti itu. Iya. Kita juga selain batik juga ada tenun. Tenun, Bu. Tenun. Tenun ya, Bu. Iya, ada tenun. Jadi di sekolah juga anak-anak mempelajari tenun. Tenun tradisional Bengkulu atau tenun kontemporer dan sebagainya, Bu? Kontemporer. Kontemporer. Ya. Kalau untuk ke tradisionalnya bisa. Biasanya kita itu event-event LKS. Kalau di dalam pembelajaran ini kita mempunyai alat dengan keterbatasannya. Jadi konsepnya masih di ATBM, alat tenun bukan mesin, dengan motif-motif yang kontemporer, yang sudah lumayan juga berdasarkan rumus tersedia dari alat tersebut. Kita ya menciptakan juga, merancang sendiri juga dengan variasi-variasinya. Kemudian harapan Bu Lili untuk siswa-siswa ke depannya bagaimana, Bu? Berkaitan dengan kita kan dituntut peningkatan literasi. Kita harus seorang literasi. Artinya mampu selain dari membaca, menulis juga harus menerjemahkan dari apa yang kita baca tulis itu dalam bentuk sebuah aktivitas atau kegiatan dan bisa menghasilkan sesuatu yang nantinya akan bisa menjadikan nilai jual dan meningkatkan kesejahteraan si pelakunya. Bagaimana menurut Ibu? Ya tentunya kami sangat berharap anak-anak ini ke depannya memang lebih melihat lagi potensi daerah yang bisa diangkat untuk negeri ini dengan memberdayakan segala macam potensi yang ada dan bagaimana supaya khususnya batik ini menjadi tetap menjadi yang indah di masyarakat kita. Tetap mempunyai nilai yang harus diangkat supaya nanti beberapa pesan moral, pesan budaya bisa sampai melalui produk-produk yang mereka buat, baik itu batik, kayu, tari, dan yang lainnya. Iya, baik. Baik, terima kasih Bu Lili. Saya kembali ke Bu Nelwitis ya, Bu. Kami tetap mengharapkan artinya support dari para penggiat-penggiat literasi di sekolah, terutama di SMK Negeri 5, berkaitan dengan untuk meningkatkan literasi, budaya baca di sekolah. Bagaimana menurut Ibu kesan-pesan yang kepada siswa, terutama siswa, tentunya juga kepada seluruh masyarakat lingkungan yang ada di sekolah,
dalam rangka untuk meningkatkan budaya dan gemar membaca, sehingga kita betul-betul di Provinsi Bengkulu ini betul-betul sudah terbebas dari kelemahan literasinya. Gimana, Bu? Baik, Pak. Kalau pandangan saya, untuk di sebuah perpustakaan, fasilitas harus tetap dinomorsatukan. Ya, Bu. Kalaupun anak punya minat baca, tetapi kita melihat perkembangan zaman dengan gawai mereka. Gawai. Nah, itu mudah sekali mereka mengakses apapun di situ. Ya. Walaupun secara tidak sengaja mereka sudah berliterasi sebenarnya itu. Tinggal Literasi. lagi mungkin sekolah-sekolah yang ada itu fasilitasnya dilengkapi baik oleh sekolah itu sendiri, mungkin juga nanti boleh dari pihak-pihak yang berkompeten sesuai dengan fungsi masing-masing. Ya. Mungkin dari Diknas, dari perpustakaan bisa memberikan bantuan, baik buku ataupun apapun lah itu namanya. Jadi kita semua berkolaborasi. Iya, baik. Kalau satu pihak saja, misalkan kami sebagai pustakawan atau penggiat di sekolah, kita sudah berkoar-koar. Cuman kembali lagi, kalau memang kebiasaan dari kecil itu memang saya rasa itu sangat-sangat berpengaruh. Kalau di keluarga mereka sudah dibiasakan budaya baca, nah saya rasa itu ke jenjang yang lebih tinggi itu akan mudah sekali. Tetapi kalau pembiasaan dari sekolah walaupun di sekolah sudah dibiasakan diajak berbagai cara diupayakan, tetapi kalau minat mereka, motivasi mereka Iya, kurang, ya. kita agak susah. Tinggal lagi kita mengemasnya, membuat berbagai kegiatan dengan memberikan reward atau apalah namanya. Mungkin seperti itu saya rasa minat baca kita baik di sekolah ataupun secara umum akan lebih baik saya rasa. Itu Baik, Bu, menurut saya. terima kasih. Mungkin satu lagi, Bu, ya, secara umum harapan ke depan untuk Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi gimana, Bu? Saya salut dengan perpustakaan Ya, Bu. provinsi. Karena apa? Kebetulan kita dulu kalau ini dari sebelah ya, Bu ya. Maksudnya kita kan dari kota dulu. Oh iya, iya. Jadi Iya. kemudian sudah bergabung di provinsi Iya, untuk Bu. SMK khususnya. Ya, Kita lihat perkembangannya alhamdulillah. ya, Bu. Apalagi sekarang dengan dipimpin oleh Pak Mary Sasdi, Ya. itu luar biasa dari segi bangunan saya lihat, wow, Sudah top banyak banget. perubahan ya, Bu ya. Iya, luar biasa. Wajah baru. Oh, luar biasa sekali. Kalau nilai itu dari 1 sampai 10 mungkin 9,5 itu ada di nilai Pak Mary dan teman-teman yang lain Baik. dan rekan-rekan di Pusda. Baik. Saya salut. Baik, terima Jempol. kasih. Literasinya Pade Nian. Pak Dik nih ya. Iya, kalau menurut saya secara pribadi. Siap. Baik. Terima kasih atas waktunya, Pak. Sedikit Ibu Lili, sama pertanyaannya untuk Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Bengkulu, apa plus minusnya? Silakan. Ya, saya bangga atas kesempatan, atas program-programnya Dinas Perpustakaan. Ya, semoga kedepannya event seperti ini tetap berlangsung. Iya. Mungkin bisa dikembangkan dengan hal yang lebih menarik lagi selain pamerannya. Mungkin kita mengadakan Lebih inovatif lagi ya, Bu, lebih ya. inovatif lagi ke Baik. depannya. Baik, terima kasih Ibu Nelwitis, Ibu Lili sudah mau bersama-sama kita di dalam podcast literasi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Bengkulu, atas waktunya dan hal-hal yang berkaitan dengan apa yang disampaikan kira bermanfaat untuk kita semua. Baik, Sobat Literasi, demikian perbincangan kita dengan dua narasumber kita, ibu-ibu, kedua ibu yang super hebat dalam rangka untuk meningkatkan literasi di Sekolah SMK Negeri 5 Kota Bengkulu. Terima kasih, sampai jumpa di lain kesempatan. Terima kasih.